Mnet Girls Night Out mengungkapkan bahwa ramen adalah kategori iklan nomor 1 yang ingin ditampilkan oleh para bintang. Mnet telah memperkenalkan acara bincang-bincang baru berjudul Girls Night Out tahun ini dengan 3 pembawa acara wanita memimpin acara itu. Di setiap episode, pembawa acara melakukan survei dan pemungutan suara di antara selebriti yang pernah tampil di program Mnet. Para tamu kemudian diberi peringkat berdasarkan topik acak seperti hubungan, perjalanan, dan mode. Peringkat dianalisis oleh pembawa acara dan hasilnya dibahas secara mendalam di acara itu. Selama episode terbaru talk show Mnet Girls Night Out pada 25 April, topik diskusi adalah iklan yang paling didambakan di kalangan selebriti. Acara itu mengadakan survei di kalangan selebriti yang sebelumnya pernah tampil di program Mnet dan hasilnya ternyata cukup mengejutkan. Anehnya, iklan teratas yang ingin ditampilkan oleh para bintang adalah iklan untuk ramen, diikuti oleh soju dan kosmetik. Pembawa acara Yena, Miju, dan Jang Doyeon menganalisis hasil yang berdiskusikan temuan itu. Mereka memberikan contoh Jin BTS yang menjadi modal untuk Jin Ramen yang menyebabkan produk itu terjual habis di seluruh Korea. Iklan nomor 1 yang paling diinginkan selebritis adalah iklan ramen karena pengaruh pasarnya yang luas sebagai makanan atau snack nasional. Ada banyak bintang yang ingin mendapatkan iklan ramen. Pada tahun 2022, seperti yang diinginkan Jin Sun Benim, dia terpilih sebagai model mereka. Yena mengatakan, Jin Ramen, rasa pedas favorit Jin Sun Benim, terjual habis di Korea. Miju mengatakan, kupikir aku akan sangat bangga kalau produk yang aku katakan aku sukai terjual habis. Keberhasilan kampanye Jin Ramen anggota BTS Jin tahun lalu berkontribusi pada pengakuan internasional produk itu dan menjadikan Ottogi sebagai perusahaan global. Akibatnya menjadi model iklan ramen menjadi prestasi yang lebih diinginkan. Untuk menambah daftar prestasinya, Ottogi baru-baru ini dinobatkan sebagai salah satu merek perwakilan Korea pada akhir tahun lalu. Perusahaan ramen paling terkenal di Korea, Ottogi, telah menawarkan kontrak pada Jin sejak 2017. Akhirnya artis itu resmi menjadi peri kesuksesan mereka. Tahun lalu Ottogi bergabung dengan klub triliunan won. Setelah mencetak rekor penjualan, berkembang di tengah krisis ekonomi, iklan Jin untuk Jin Ramen dapat dilihat di seluruh negeri dan dukungannya semakin meningkatkan status merek tersebut. Faktanya, perusahaan ramen dengan hati-hati hanya memilih fitur publik yang paling dihormati untuk mempromosikan produk mereka. Ottogi punya atlet peraih emas Olimpiade dan aktor terkenal sebagai perwakilan mereka sebelum mulai bekerja dengan Jin BTS. Yang kedua, Agusti, Suga BTS The Day debut di nomor 2 di Billboard 200 dan Haegum debut di Billboard Hot 100. Album solo Agusti, anggota BTS Suga mendarat di nomor 2 di Billboard 200. Menurut pembaruan terbaru Billboard pada 2 Mei, The Day Agusti memulai debutnya di nomor 2 di Billboard 200 minggu ini dengan total 140.000 unit, 17,9 juta streaming, dan 122.000 penjualan murni di Amerika Serikat. Face Jimin sebagai peringkat debut dengan charting tertinggi di chart album utama Amerika Serikat. Selain itu, judul lagu album Haegum berhasil mencapai Hot 100 minggu ini, memulai debutnya di nomor 58 entry keseluruhan keempat Suga di tanggal lagu. Selanjutnya, Agusti mendarat di nomor 3 di chart artis 100, puncak tertingginya dan posisi puncak tertinggi kedua oleh artis solo K-pop. Akhirnya, The Day menduduki puncak berbagai tanggal lagu Billboard, termasuk tanggal lagu album dunia, 3 penjualan album teratas, album rap teratas, dan penjualan album teratas saat ini. Sementara Haegum berada di puncak tanggal lagu digital, penjualan lagu digital rap, dan penjualan lagu digital dunia. Agusti juga mendarat di global, kecuali tanggal lagu Amerika Serikat dan Global 200 masing-masing nomor 12 dan nomor 15. Selamat pada Agusti. Yang ketiga, 9 hal yang membuktikan Jungkook punya orang tua terbaik. Jauh sebelum BTS, orang tua Jungkook membesarkannya menjadi orang yang dikenal dan dicintai penggemar. Inilah 9 hal tentang ibu dan ayah Jungkook yang mungkin belum kamu ketahui. Yang pertama, mereka tahu musik mereka. Jungkook menelepon ibunya saat kuis di run BTS untuk memintanya menebak nama lagu setelah mendengarkan klip yang diputar oleh staf. Awalnya dia tahu lagunya, tapi tidak tahu nama lagunya. Jadi, setelah mendengarkan lagi, tebakannya benar. Ibu Jungkook berbagi bahwa ayahnya yang menebak judulnya. 2. Ayahnya biasa berdandan seperti Santa Claus. Di pesta tahunan BTS, Jungkook menceritakan kisah Natal masa kecil tentang ayahnya.
Untuk meyakinkan anggota BTS Santa itu nyata, ayahnya akan mendandani bagian itu lalu menyelinap ke kamarnya. Jungkook terlalu gugup untuk membuka matanya untuk melihat, tapi dia ingat merasakan janggut Santa menyentuh wajahnya. 3. Ayahnya suka bermain prank. Seperti ayah, seperti anak, Jungkook suka mengerjai anggotanya dan ternyata dia mewarisi ini dari ayahnya. Setelah Jungkook menceritakan kisah sinterklasnya, Suga bertanya apakah ayah Jungkook suka mengerjai dan Jungkook membenarkannya. 4. Ibu Jungkook mengajarinya pentingnya kejujuran. Selama siaran langsung, Jungkook mengungkapkan apa yang terjadi ketika ibunya mengetahui bahwa dia menyontek saat ujian di sekolah. Saat aku masih kecil, aku menyontek saat tes ejaan dan mendapat banyak masalah. Aku mendapat pukulan yang sangat bagus. Ibunya mengatakan kepadanya bahwa jujur jauh lebih penting daripada punya nilai ujian yang tinggi. Ibuku, aku tidak yakin apa yang dia katakan padaku. Sejujurnya, tapi menurutku itu seperti, aku tidak peduli kalau kamu mendapat 100 atau 0 pada tesmu. Aku tidak peduli tentang itu. Tapi masalahnya di sini adalah kamu curang. Aku membuat kesalahan besar. Kenapa aku berbicara tentang ini? Kata Jungkook. 5. Ayah Jungkook muncul di video Bangtan TV. Orang tua BTS jarang terlihat di depan kamera, tapi ayah Jungkook muncul di video YouTube tahun 2014 berjudul Episode Jungkook Bersekolah di SMA bersama BTS. Dia pergi ke sekolah Jungkook bersama dengan BTS lalu bergabung dengan mereka untuk makan malam sesudahnya. 6. Jungkook meyakinkan ayahnya untuk berhenti merokok. Selama episode Let's Eat Dinner Together Kang Ho-dong, Jungkook mengungkapkan bahwa dialah yang membujuk ayahnya untuk berhenti merokok. 7. Orang tuanya tidak seumuran. Selama acara yang sama, Jungkook mengungkapkan bahwa ayahnya lahir 1971 membuatnya 1 tahun lebih muda dari ibunya. Pada tahun 2023, ayah Jungkook berusia 52 tahun dan ibunya 53 tahun. 8. Kisah cinta orang tuanya. Di Let's Eat Dinner Together, Jungkook mengungkapkan bahwa orang tuanya menikah di usia muda dan ibunya adalah orang pertama yang menyukai ayahnya. Seperti Jungkook, ayahnya masih sangat tampan. 9. Orang tuanya memberinya kebebasan yang dia butuhkan untuk berkembang. Selama siaran langsung, Jungkook memberitahu penggemar bahwa orang tuanya tidak terlalu ketat. Sebaliknya, mereka memberinya struktur yang dia butuhkan, mengoreksinya kalau perlu, sambil juga memberinya kebebasan untuk mengejar hasratnya. Jungkook mengatakan, mereka hanya memarahiku dan mengoreksiku ketika aku melakukan hal-hal yang jelas salah. Jadi sampai sekarang aku tidak pernah berada di bawah tekanan yang sangat besar. Jadi aku sangat berterima kasih untuk itu. Kepada orang tuaku, mereka membiarkanku melakukan apa yang benar-benar ingin aku lakukan, kata Jungkook. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.